حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah akan memasuki akhir bulan suci Ramadan, dan insyaallah tak lama lagi kita akan bersama-sama
bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, di mana kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita tahun ini. Kita berdoa semoga insyaallah Ramadan kita tahun ini akan menjadi Ramadan yang insyaallah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita berdoa ibadah Ramadan kita tahun ini insyaallah bisa menjadikan kita merubah diri kita yang tadinya mungkin kita masih kurang dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Ramadan ini insyaallah akan merubah diri kita menjadi lebih lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa dengan Ramadan ini, kalau yang tadinya mungkin akhlak tingkah laku kita kepada sesama manusia masih kurang baik, semoga insyaallah dengan Ramadan ini tadi yang sudah kita lalui akan merubah diri kita, merubah tingkah laku kita, merubah perangai kita yang mungkin tadinya kita masih sering egois, yang tadinya mungkin kita masih merasa diri kita paling pintar, sombong. Kita berdoa insyaallah dengan Ramadan yang kita lakukan tahun ini bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena inilah yang terpenting bagi diri kita ketika kita menginginkan hasil dari Ramadan ini, dilihatnya setelah nanti di luar bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kita nanti di luar bulan suci Ramadan? Kalau ketika Ramadan kita rajin baca Al-Quran, bagaimana kita bersama nanti setelah di luar bulan Ramadan ini nanti kita bisa bersama-sama tetap istiqomah belajar membaca Al-Quran. Kalau kemarin di Ramadan kita bisa menahan nafsu kita, amarah kita, egois kita, bagaimana nanti di luar bulan suci Ramadan juga kita bisa bersama-sama menjaga ini, bisa bersama-sama selalu memperhatikan diri kita. Kalau ketika di Ramadan kemarin, di Ramadan ini kita rajin berinfak, rajin memberikan sedekah, bagaimana juga nanti ketika di luar bulan suci Ramadan nanti kita pun bisa insyaallah istiqomah menjaga ini. Karena inilah nanti hasilnya ketika kita di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika kalau di bulan suci Ramadan kita masih sama seperti yang dulu, yang tadinya mungkin sholatnya belum pol, sudah Ramadan, keluar Ramadan masih seperti itu, maka kita khawatir kita ini Ramadannya bisa dikatakan belum sempurna, gagal, belum terbentuk dalam diri kita, belum mentarbiyah di dalam diri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari dari awal ini nanti di luar bulan suci Ramadan masuk nanti 1 Syawal kita insyaallah, walaupun mungkin ada sebagian saudara kita yang sudah melaksanakan 1 Syawal, kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bagaimana kita ini dan keluarga-keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan selalu untuk bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama salat kita. Bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi agar diri kita ini bisa selalu terjaga dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dari tingkah laku yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa terjaga dari ini. Dan ini sekali lagi dari diri kita sendiri yang mewujudkannya. Dari diri kita sendiri sekali lagi yang mewujudkannya. Kalau kita kepingin diri kita ini menjadi orang-orang yang insyaallah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sendiri yang harus membentuknya, bukan orang lain, kita sendiri. Jadi kita sendiri. Maka oleh karena itu sekali lagi mari nanti di awal 1 Syawal ini
bulan Syawal ini nanti kita bersama-sama berniat juga dalam diri kita, bertekad dalam diri kita untuk kita bisa bersama-sama selalu menjaga ibadah kita kepada Allah dan juga menjaga tingkah laku akhlak kita, amalan-amalan soleh kita kepada sesama manusia. Karena ini amat sangat penting bagi kita sekali lagi. Dan inilah bekal kita nanti. Inilah bekal kita yang insya Allah dengan dua ini akan membawa kita nanti kepada keselamatan, kebahagiaan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma tatkala kita kembali saja, insyaallah ketika di dunia ini, ketika kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka insyaallah Allah pun akan memberikan kebahagiaan juga kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan saleh, man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Bukan cuma hidup bahagia dunia saja, kami katakan di awal, Allah pun akan memberikan ganjaran, balasan, kebaikan melebihi dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kita semua hambanya. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama rebut, mari kita bersama-sama ambil fasilitas yang sudah Allah siapkan untuk kita. Jangan sampai kita masih enggan, masih malas-malasan untuk kita mengambil fasilitas yang sudah Allah siapkan untuk kita. Fasilitas kebahagiaan. Dan Allah pun bukan cuma menyiapkan fasilitas, Allah juga memberikan jalannya, bagaimana caranya agar kita bisa meraih itu. Allah juga memberikan jalannya. Dengan apa tadi kami katakan di awal? Selalu menjaga ibadah kita, menjaga amalan-amalan kita, dilandasi itu semua mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kita. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan, dalam surat Al-Asri yang kita semua sudah hafal insyaallah. Di situ juga Allah memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini selalu berada dalam keadaan merugi, kata Allah. Siapa orang yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Allah ajarkan kepada kita keimanan. Bagaimana keimanan itu dibuktikan selalu juga bukan cuma dengan imanan ucapan lisan saja. Aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah. Tapi bagaimana keimanan itu harus diaplikasikan dengan perbuatan, dengan menjaga salatnya. Aman wa 'amilus salihat, dan juga melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan yang sudah kita tarbiyah di bulan suci Ramadan. Dengan kita tadi kami katakan di awal, menjaga akhlak kita, menjaga emosi kita. Sudah kita tarbiyah di bulan suci Ramadan. Wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan juga saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Karena kita tahu kita ini terkadang masih sering galak lupa, masih sering terkadang terlena dengan kemaksiatan, terlena dengan khilaf, kesalahan-kesalahan. Makanya perlu juga kita selalu berada dalam majelis ilmu. Perlu juga kita selalu berada dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk apa? Untuk agar nanti masih ada orang yang mau mengingatkan kita. Ketika kita lalai, masih ada orang yang mau mengarahkan kita kepada jalan kebaikan. Ketika kita lupa, ada orang yang mengingatkan kita. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inilah jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menggapai
menggapai fasilitas kebahagiaan yang sudah Allah akan berikan buat kita. Kita berdoa semoga insya-Allah dengan tarbiyah bulan suci Ramadan ini, kita semua dan keluarga kita, jamaah kita semuanya insya-Allah bisa meraih kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Dan ketika tadi kami katakan di awal kita masih sering lalai, masih banyak lalai, yuk cepat kita perbaiki diri. Kalau mungkin Ramadan kemarin kita masih ada yang belum menjalankan perintah Allah, solatnya belum, puasanya belum, tapi kita hidup sehat terus, bahagia terus. Yuk mari cepat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tertawa, jangan kita merasa bahagia tidak sholat tapi ekonominya banyak, duitnya banyak, segalanya mudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orangnya tidak pernah ibadah. Yang seperti ini hati-hati kita. Kenapa? Karena bisa jadi itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malah sebaliknya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang ini tidak mau diingatkan, karena orang ini tidak mau merubah dirinya agar bisa selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya memang Allah kasih fasilitas buat dirinya, tapi na'udzubillah, fasilitas itu nanti bukannya akan memberikan kebahagiaan tatkala kembali kepada Allah, malah sebaliknya akan menjadikan itu dirinya menangis karena itu. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk mari, yang mungkin kemarin masih bijak kita banyak lalai, kita cepat kembali lagi memperbaiki diri kita, mengingatkan diri kita untuk selalu kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kami bacakan pada muqaddimah di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita takut ketika banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi nikmat itu tidak kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak kita pergunakan untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka nikmat itu nanti akan berubah menjadi siksaan buat diri kita sendiri. Inna 'adzabi lasyadid. Karena kita tidak mempergunakan nikmat itu, tidak mensyukur nikmat itu dengan benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir bulan suci Ramadan ini, dan insyaAllah nanti kita akan memasuki bulan Syawal. Kita berdoa sekali lagi semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan untuk bisa selalu menjaga ibadah kita, keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjaga amalan-amalan soleh. Dan kita berdoa semoga insyaAllah dengan apa yang kita lakukan ini akan menjadikan diri kita abdan syakura, insyaAllah akan menjadikan kita, menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang atau hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nanti insyaAllah Allah akan memberikan kebaikan buat kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.